Yang ketiga, rasa bosan itu yang kita lakukan adalah ketika kita berpikir. Pemicu rasa bosan itu apa? Karena terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan dari usaha yang telah kita berikan. Dakwah nih, ternyata begini-begini aja. Kita sudah dakwah, kita sudah maksimalkan dengan berbagai macam hal. Supaya memaksimalkan dakwah kita, supaya menjadi dakwah yang terbaik. Tapi ternyata respon yang kita peroleh dari keinginan kita untuk merubah bagaimana hati manusia supaya mereka taat kepada Allah, tidak kunjung kita dapatkan respon yang baik. Apa yang terjadi? Ya. Maka akhirnya ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ekspektasi yang kita harapkan, hasil yang kita mimpikan, itulah yang menjadikan orang itu akhirnya bosan-bosan. Gini-gini aja. Berapa banyak seorang ibu berdakwah kepada anaknya, lalu timbul rasa bosan. Ketika merasa bahwasanya anaknya tidak kunjung berubah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita pada kesempatan ini akan meneruskan kajian buku, kajian kitab, book review. Ketika kita membahas bagaimana kita menjadi karakter yang memiliki kehebatan di dalam keislaman kita. Menjadi muslim yang taat banyak, tetapi menjadi muslim yang hebat itu belum tentu setiap orang yang taat itu akan menjadi hebat di dalam pencapaian hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang beribadah, ibadahnya bagus, ketaatannya bagus, tapi belum tentu dia berkarakter istimewa di dalam kehidupan. Sehingga tidak banyak lahir pencapaian-pencapaian terbaik dalam kehidupan ketika dia menjalani kehidupan, ketika mungkin dia istimewa di dalam ibadah, tetapi belum tentu dia berkarakter yang baik dan kuat serta istimewa. Inilah yang menjadikan kita, kenapa pembahasan kita agak unik. Banyak pembahasan membahas tentang keutamaan ibadah ini, fadilah itu, keutamaan ini, keutamaan itu. Tapi kita membahas adalah bagaimana menjadi muslim yang hebat. Kenapa kita harus bahas pembahasan ini menjadi salah satu list proses pembelajaran kita dalam kehidupan kita belajar agama? Karena kita ingin memperhatikan sisi karakter kita yang harus kita asah dan bagaimana kita men-setting bagaimana karakter kita sesuai dengan karakter yang telah dijabarkan dan telah digamblangkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan itu salah satu PR besar dalam kehidupan kita. Sering sekali saya menyampaikan, banyak orang yang beribadah tapi belum tentu dia berkarakter baik dan berkarakter hebat. Ada orang yang rajin sholat tapi belum tentu dia adalah orang yang kerja keras tetapi justru mudah patah semangat. Ada orang yang sering puasa sunnah tetapi belum tentu memiliki karakter bagaimana dia mampu memiliki cita-cita yang tinggi. Mungkin cita-citanya terlalu sederhana. Yang penting hidup kemudian nanti mati diampuni oleh Allah. Dan tidak ingin untuk melahirkan prestasi-prestasi yang mampu menjadi legasi dia di hadapan Allah sebelum dia meninggal dunia. Inilah yang menjadi sebuah masukan, kredit point bagi kita. Kenapa kita membahas tentang bagaimana menjadi muslim hebat? Karena karakter kita harus dibangun. Karakter ini harus diisi, diinstal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan disampaikan pula di dalam hadis. Instalasi karakter itu penting. Supaya betul-betul kita mampu mempadu padankan antara kehidupan iman, antara kehidupan karakter kita. Karena iman akan membentuk karakter yang hebat dalam kehidupan manusia, hebat di hadapan Allah. Dan bukan hebat di hadapan manusia yang menjadikan sombong dan jumawa. Kemarin kita sudah membahas banyak poin. Pembahasan kita hari ini masih membahas bagaimana kita mengatasi konflik internal dan problem internal untuk melejitkan potensi diri kita. Karena sesungguhnya tidak akan pernah kita mampu melejitkan kualitas kehidupan kita, melejitkan potensi yang kita miliki pada kehidupan kita sebelum kita betul-betul memadamkan dan betul-betul mengalahkan seluruh problem dan konflik, seluruh problem dan seluruh kendala pada diri kita. Sebagaimana yang sering saya sampaikan di awal-awal ketika menyampaikan poin ini. Tidak akan membahayakan musuh dari luar selama kita menyelesaikan problem, selama kita menyelesaikan kendala pada diri kita secara internal. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham apa sih masalah-masalah yang basic pada kehidupan kita yang harus kita selesaikan. Harus kemudian kita bedah bagaimana konflik ataupun bagaimana kendala pada diri kita. Lalu ketika kita mengetahui kendala pada diri kita, kita berusaha untuk menyembuhkan, kita berusaha untuk menginstalasi bagaimana kita mengatasi semua kendala pada diri kita, supaya potensi-potensi yang ada pada diri kita melejit ketika kita telah menyelesaikan segala persoalan
yang menghambat pada kualitas diri kita. Masih ingat nggak, pada pekan yang lalu saya menyampaikan bahwasanya tidaklah padi atau tanaman yang kita tanam dengan benih yang terbaik di tempat yang terbaik yang subur, tidak akan bertumbuh kembang tanaman yang kita tanam dengan benih yang terbaik kalau kita tidak rajin mencabut setiap rumput-rumput yang mengitari benih yang kita tanam. Tidak akan sempurna padi yang melengkung untuk kita petik panennya kalau kita tidak membersihkan berbagai macam rumput-rumput liar yang ada di sekitarnya. Rumput liar harus diambil, lalu rumput liar dibersihkan, lalu padi itu dan pohon yang kita tanam akan menjadi istimewa, akan berbuah manis, akan kita dapatkan manfaatnya, akan kita petik kebaikannya ketika kita sudah memaksimalkan usaha kita untuk mencabut rumput-rumput liar yang biasanya menghambat laju pertumbuhan pohon yang kita inginkan. Ini pula yang menjadi sebuah analogi yang sederhana. Kita tidak akan mampu memberikan kualitas pada kehidupan kita masing-masing. Apapun keinginan, apapun cita-cita, apapun pencapaian yang ingin kita peroleh pada kehidupan kualitas kita, ketika kita ingin membuktikan hebat di hadapan Allah, tidak akan dapat apapun. Kehebatan yang kita peroleh dalam proses kita belajar, dalam proses kita menanamkan program-program yang kita miliki, sampai betul-betul kita menyelesaikan kendala pada diri kita. Karena sekali lagi, tidak akan membahayakan musuh apapun dari luar selama kita telah menyelesaikan persoalan dan kendala pada diri kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berbagai macam kendala diri, sifat malas yang menjadikan kita akhirnya menjadi kaum rebahan dan membiarkan kebaikan-kebaikan luput dan terlewatkan dalam kehidupan kita. Karena malas terkadang merupakan bagian dari sifat fitrah manusia. Ketika manusia suka berkeluh kesah dan manusia itu suka mengambil yang ringan dan paling gampang. Dan akhirnya sifat malas itu merupakan salah satu perkara yang merusak kualitas, baik kualitas keimanan ataupun kualitas hidup kita secara umum. Makanya tidak mengherankan sampai Rasulullah menghadirkan dzikir supaya beliau terhindar dari sifat malas di setiap paginya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi adalah, ya Allah, saya berlindung dari sifat lemah dan sifat malas. Dilazimi Nabi setiap pagi bersama mentari yang menghangatkan bumi. Karena besarnya pengaruh ketika doa ini dikabulkan oleh Allah. Karena semua kebaikan, prestasi yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan menjadi sempurna ketika kita mampu memadamkan karakter malas yang ada pada diri kita. Ini sudah kita bahas. Yang kita sudah bahas pula adalah kecondongan kita berbuat kemaksiatan dan dosa. Tentunya kita paham kita memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu salah satu yang paling banyak dimiliki pada setiap orang dan diderita oleh setiap kebanyakan orang. Itu hawa nafsu yang disebut dengan an-nafsul lawwamah dan an-nafsu la'amaratum bisu, yaitu nafsu yang tercela dan nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan keburukan. Maka pada perkara nafsu itulah yang menjadikan kita paham, pada perkara nafsu itulah yang menjadikan akhirnya banyak orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, merasa dia mendapatkan kepuasan tanpa dia merasa setiap perkara dosa itu menghalangi kebaikan-kebaikan yang harusnya kita dapatkan ketika kita memiliki nafsu yang terus kita perturutkan dalam kehidupan manusia. Malik bin Dinar tidak akan menjadi ulama kalau dia masih meminum khamr, dan mungkin kita tidak akan pernah kenal nama Malik bin Dinar. Tapi ketika Malik bin Dinar meninggalkan khamrnya, meninggalkan kemaksiatannya, Allah lejitkan program-program kebaikan pada diri seorang Malik bin Dinar. Sampai akhirnya Malik bin Dinar menjadi ulama. Namanya bertebaran di kitab-kitab yang hari ini kita baca dari warisan para ulama terdahulu. Fudail bin Iyad tidak akan menjadi ulama kalau beliau tidak meninggalkan profesinya sebagai garong, sebagai pembegal. Sampai beliau sadar ketika beliau mendengarkan satu ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, di dalam surat Al-Hadid. Maka ayat itu berhasil menundukkan hati Fudail bin Iyad dan akhirnya Fudail bin Iyad bertobat. Di dalam taubatnya, beliau akhirnya menjadi ulama besar. Disitulah kita ngerti, kemaksiatan itu akan menghilangkan keberkahan pada kualitas kehidupan kita. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, sesungguhnya kita harus memiliki sebuah komitmen yang super kuat untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Tidaklah orang yang meninggalkan satu kemaksiatan dan dosa, yang masing-masing dari kita pasti diuji dengan dosa dan kemaksiatan masing-masing yang berbeda-beda oleh Allah. Maka setiap komitmen meninggalkan dosa dan kemaksiatan, pada dasarnya, setiap dosa yang kau tinggalkan, satu persatu pelita-pelita bercahaya yang mempesona akan hidup, seiring engkau memadamkan. Seiring engkau memadamkan
sinar-sinar kemaksiatan dan dosa yang dikerjakan sebelumnya. Dan itulah yang menjadikan kita memahami kendala diri pada kehidupan manusia. Yang kedua adalah suka memperturutkan nafsunya kepada dosa dan kemaksiatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang yang kita bahas. Yang kita bahas termasuk sebuah kendala diri yang akhirnya menghambat laju potensi kebaikan pada diri kita adalah ketika kita memiliki sebuah sifat rasa bosan. Karena fitrahnya manusia, selain dia memiliki kecondongan kepada sifat malas, maka kecondongan fitrahnya manusia itu memiliki rasa bosan. Rasa bosan itu tentunya pasti ada, dan rasa bosan itulah yang biasanya menjadikan kita tidak istiqomah dan tidak iltizam melakukan satu kebaikan ketika rasa bosan itu tiba-tiba menggelayut pada kehidupan kita. Karena rasa bosan itu sesuatu yang sifatnya fitrah. Yang membahayakan itu bukan rasa bosannya, karena bosan itu bagian dari fitrah. Tetapi yang membahayakan itu adalah ketika kita tidak tahu bagaimana cara mengendalikan rasa bosan. Lalu akhirnya rasa bosan itu menjadi pemicu terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan dari dosa dan kemaksiatan. Karena berapa banyak dosa dan kemaksiatan itu dimulai pada sesuatu yang sifatnya biasa, yang disebut dengan bosan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan rasa bosan pada apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ambilkan contoh. Banyak laki-laki berzina. Kalau ditanya, kenapa kamu berzina? Bosan sama istrinya. Waliyadzubillah. Bahwasanya ternyata dia sesimpel itu dan sesederhana menjadikan dia berzina tanpa berpikir efek buruknya, tanpa berpikir bagaimana konsekuensi yang nanti didapatkan, tanpa berpikir bahwasanya zina yang dia lakukan sama wanita yang dia zinai bisa berakibat mengenai kepada putri yang dia miliki, karena zina adalah utang. Tetapi ternyata semua risiko ini diterbas oleh seorang laki-laki, dan ketika ditelisik bisa jadi alasannya karena bosan. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak sekali kerusakan itu ditimbulkan karena rasa bosan. Rasa bosan ketika melakukan kebaikan menjadikan dia meninggalkan kebaikan yang telah dia lakukan dan mencicipi kemaksiatan yang menggiurkan ketika dia ingin menghindari rasa bosan dan jemu dan jenuh atas apa yang dia lakukan. Akhirnya menjadikan dia tersengat dengan kemaksiatan. Ada seorang anak di pondok keluar dari pondoknya, ataupun dia kabur dari pondoknya karena dia selalu beralasan kenapa kabur dari pondok, padahal orang tuanya sudah susah payah ya mencari rezeki untuk membayar semua kebutuhan yang dia perlukan di dalam pondok. Lalu dengan begitu entengnya sang santri yang kabur berkata, saya bosan di pondok. Jadi inilah yang menjadikan kita tentunya paham. Rasa kebosanan itu pasti hadir, karena itu merupakan bagian dari fitrah. Perjalanan dakwah yang terkadang kita terus menyapa umat, menyampaikan kalimat Allah. Jangan dikira menyampaikan kalimat Allah tidak memberikan rasa bosan. Tetap bosan itu pasti terjadi, karena itu merupakan bagian dari sebuah kehidupan manusia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ya ayyuhan nasu, alaikum minal a'mali ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pun menjelaskan sisi fitrahnya rasa bosan itu. Ketika Nabi mengatakan, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, alaikum minal a'mali ma tutikun. Hendaklah kalian itu beramal sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan sampai kalian yang sendiri menjadi bosan. Ya. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi melanjutkan, adalah amal yang didawamkan, dilazimkan terus-menerus, dan dia mampu memanage rasa bosan yang hadir pada perjalanan dia ketika menempuh satu amalan. Walaupun amal itu sedikit, maka Allah cintai ketika amal itu mampu mengalahkan rasa bosan pada kehidupan dirinya. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya mengerti, oh kalau begitu, rasa bosan itu bagian dari sebuah fitrah yang hadir. Dari setiap program-program yang telah kita lahirkan pada sebuah komitmen yang telah kita miliki. Ada orang yang tiba-tiba menghafalkan Quran ketika dia bercita-cita, saya ingin menghafalkan surat Al-Baqarah. Perjalanan dia menghafalkan surat Al-Baqarah 100 ayat, lalu menambah pada 20 ayat setelah yang ke-100, ternyata tidak hafal-hafal, akhirnya bosan. Wah, ternyata 20 ayat setelah ayat yang ke-100 lebih susah daripada 100 ayat yang pertama, rasa bosan. Ketika muncul, tidak sedikit yang akhirnya menutup mushafnya. Dan dia tidak lagi membuka mushaf itu kecuali setelah beberapa pekan baru membuka mushaf itu. Resikonya, dia bukan hanya kehilangan 20 ayat, tapi kehilangan 100 ayat yang sudah dihafalkan beberapa pekan yang lalu. Berapa banyak orang yang mereka menjadi penulis, tapi ternyata
penulisnya itu bukan penulis yang betul-betul pejuang, karena tidak semua penulis itu pejuang kalau menurut saya, melihat diri saya sendiri. Kadang-kadang penulis itu ada penulis yang mentalnya bukan pejuang, dia menunggu mood, adalah moodnya, belum mood, akhirnya nggak nulis dia. Ketika dia merasa bosan melihat setiap huruf-huruf yang tersimpan di dalam laptopnya, di dalam iPadnya ketika menulis, dan ketika bosan dia tutup laptopnya, dia shutdown laptopnya, dan kemudian iPadnya dia shutdown, dan dia tidak pernah buka file penulisan buku itu kecuali beberapa bulan setelahnya, ketika dia merasa kebosanan itu sudah hilang, tetapi akibat dan risiko yang dibayarkan terlalu mahal. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bagaimana cara kita berdamai dengan keterbatasan dan kelemahan diri kita ketika tiba-tiba muncul rasa bosan pada perjalanan kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi dalam perjalanan kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apapun itu, apapun yang Bapak dan Ibu, apapun yang akhi dan ukhti sedang lakukan, dalam setiap komitmen, di dalam apa yang menjadi sebuah tujuan ketika melakukan itu, maka apa yang harus dilakukan? Supaya ketika rasa bosan itu muncul, maka bukan rasa bosan yang kita khawatirkan, tetapi adalah bagaimana kita memiliki dan memanage yang terbaik. Memanage yang terbaik, supaya rasa bosan itu betul-betul tidak merusak pada kehidupan kita. Sekali lagi, ya ayuhan nasu, i'malu ala ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Maka ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai manusia, berbuatlah apa yang kamu mampu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian itu menjadi bosan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita orang yang berkarakter hebat, bukan orang yang tidak pernah muncul rasa bosan ataupun rasa malas. Tidak bisa. Kadang-kadang kita pasti muncul sifat malas. Kadang-kadang pasti kita muncul rasa bosan. Yang membahayakan bukan bosannya, tetapi adalah punyakah kita referensi dari perkataan-perkataan terbaik umat ini ketika kita merasakan bosan pada aktivitas yang melulu kita lakukan dengan hal yang sama. Dan itu yang lebih penting untuk kita pelajari. Apa hal yang dilakukan ketika tiba-tiba teras kehidupan hati kita dilanda dengan angin kebosanan pada aktivitas yang sama yang kita lakukan. Kadang-kadang kita merawat anak, didik anak, bosan, muncul bosan, ya. Muncul kebosanan, Allah bosan. Kadang-kadang kita bersama dengan suami kita, istri kita, muncul rasa bosan. Itu pasti ada rasa bosan. Dengan hal yang sama, suami yang sama, istri yang sama, setiap waktunya. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti. Karena kita sedang berupaya membangun karakter terbaik dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya ada beberapa poin penting yang menjadi rujukan kita, yang menjadi sebuah referensi kita, supaya mampu mengelola rasa bosan yang ada pada kehidupan kita. Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita. Mereka kemudian berkata kepada kita. Yang pertama adalah, sesungguhnya orang yang sudah mulai mengalami rasa bosan, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh mereka adalah berpikir, ketika kita bosan, Allah itu tidak akan bosan untuk memberikan pahala untuk kita. Ya. Maka itu yang akan memberikan booster untuk kita. Jadi kalau kita lagi bosan, contoh saya terkadang sering tersapa dengan rasa bosan. Duduk di tempat ini dari pagi sampai sore. Dengan berbagai macam kitab yang berbeda-beda. Bosan atau tidak bosan? Bosan, terkadang pengen jalan, kadang-kadang pengen refreshing, sebagaimana fitrahnya manusia biasa. Maka para ulama lalu menyampaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam buku. Kalau rasa bosan itu muncul dalam satu aktivitas yang sama, dalam setiap program kebaikan yang telah kamu rencanakan, apapun itu, menghafalkan Quran, ataupun program-program yang telah kamu buat dan telah kamu rencanakan secara detail, lalu dalam perjalanan itu kamu mengalami rasa bosan, maka janganlah kamu berbalik arah. Kalau letih, istirahat. Kalau terengah-engah, berhenti. Kalau memang kamu kelelahan amat, maka silahkan untuk kemudian merangkak, tapi jangan pernah balik ke belakang. Dan supaya kita tidak capek dan tidak kembali ke belakang, maka sesungguhnya yang kita lakukan itu adalah Allah itu tidak pernah bosan memberikan anugerah pahala untuk kita, walaupun kita bosan dengan apa yang kita lakukan. Makanya ingat perkataan Imam Syafi'i, perjalanan menuju kepada Allah itu perjalanan yang panjang. Kalau kamu mampu, berlari.
Kalau kamu nggak mampu berlari, jalan yang cepat. Kalau kamu nggak mampu jalan yang cepat, jalanlah. Kalau kamu nggak mampu berjalan, maka sembari duduk. Kalau kamu nggak mampu sembari duduk, maka merangkaklah. Tapi jangan pernah balik ke belakang. Makanya kemudian perjalanan ini kan sudah saya sampaikan. Perjalanan kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan menuju kepada Allah itu perjalanan yang panjang. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang bosan akan bosan, yang berbalik arah pun tidak sedikit. Maka yang kita lakukan adalah menghadirkan bahwasanya apa yang sedang kita lakukan dalam merintis sebuah ikhtiar kita untuk mendapatkan kualitas kehidupan kita. Apapun yang sedang Bapak dan Ibu rencanakan untuk kebaikan hidup, sebagaimana yang telah kita sampaikan, tanamkanlah cita-cita akhirat setinggi kebaikan apapun yang kita miliki, maka ikutilah alurnya, rutenya. Sembari kita membayangkan bahwasanya Allah tidak bosan memberikan pahala untuk kita selama kita senantiasa tetap berada pada jalan ini dan tidak meninggalkan dan berbalik arah. Ya ayuhan nasu i'malu ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Indah ya kata Nabi, wahai manusia beramal sesuai dengan apa yang kamu mampu. Kalau memang mampunya tidak, saya mampunya berjalan pelan Ustaz, tidak apa-apa. Kalau memang kamu pada saat ini memang jalannya pelan, tidak harus lari, karena lari saya tidak bisa. Ya sudah, jalan saja. Saya jalan. Saya jalan tidak bisa, duduk. Saya duduk tidak bisa, merangkak, ngesot. Dan kemudian kerjakanlah apa yang kamu mampu. Kalau memang tiba-tiba kamu harus berubah ritmenya, yang asalnya kamu lari, tiba-tiba kamu harus merangkak, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting jangan pernah berbalik arah dan menuju kepada berbalik arah dan akhirnya merusak kualitas kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Siapapun, hari ini di antara Bapak dan Ibu, ada yang sedang merencanakan rumah Quran, ada yang sedang merencanakan program ini, ada yang programnya untuk membantu orang miskin, apapun program yang telah kita buat. Lalu kita bosan. Yang pertama adalah pikirkanlah, Allah tidak pernah bosan untuk terus memberikan pahala untuk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kemudian kita lakukan adalah bahwasanya apa yang kita peroleh pada program-program yang telah kita jalankan supaya tidak menghilangkan rasa bosan, kita harus betul-betul menghadirkan makna. Bahwasanya apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, walaupun kita bosan, memandangnya jemu, jenuh. Karena bisa jadi apa yang kita pandang jemu, jenuh, lalu lahirnya rasa bosan, bisa jadi kita lupa dan kita lalai. Ada banyak mata yang melihat kita dari kejauhan dan menginginkan posisi yang sama dengan posisi yang hari ini kita peroleh ketika kita merasa bosan. Bisa jadi aktivitas yang kita merasa bosan itu adalah sebuah aktivitas yang dimimpikan sebagian orang dan berdoanya mereka setiap malam untuk mendapatkan posisi yang sama dengan apa yang sedang kita bosan tanpa kita sadari. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya bisa menetralisir supaya asam rasa bosan sebagaimana asam lambung itu bisa ditekan ketika kita membayangkan nikmat yang kita dapatkan pada apa yang sedang kita lakukan. Ketika kita bosan, jemu, jenuh, kita pikir bisa jadi ini adalah impian bagi sebagian orang yang melihat kita dari kejauhan. Contoh, saya pernah mendapatkan pertanyaan di salah satu kegiatan Samila, yaitu saat itu training ya keluarga. Ada salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Ustadz, gimana ya mengusir rasa bosan, kepenatan, kelelahan yang didapatkan ketika pulang dari kantor harus berhadapan dengan berbagai macam ulahnya anak-anak kecil yang kita punya. Saya saat itu membayangkannya sederhana. Masya Allah ya. Kadang-kadang kan bosan. Anak-anak dikasih tahu, tidak mendengarkan karena mereka sedang masa aktif-aktifnya. Treble 2, treble 3, treble 4. Yang terkadang mereka tidak merespon apa yang kita nasihatkan kepada mereka. Saya lalu berkata, gini saja Pak, kalau Bapak muncul rasa penat, lelah, bosan, ketika pulang dari kantor masih harus menggendong anak, memberikan pendidikan dan edukasi sama anak kita, maka tolong pikirkan, berapa banyak orang yang mereka itu berdoa setiap malam, bangun setiap saat, dan tidaklah mereka bosan meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan oleh Allah. Dan kita sudah mendapatkan apa yang menjadi impian sebagian orang ketika mereka belum memperoleh itu. Maka itu bisa menjadikan rasa kebosanan itu hilang. Ataupun bisa kita tekan sebagaimana asam lambung yang kita tekan supaya tidak menekan lambung dan membuat mual.
perut kita. Itu yang kemudian kita harus paham. Itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Karena apa? Karena itulah yang kemudian menjadikan kita memahami tentang pentingnya perkara ini pada kehidupan kita. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita betul-betul berupaya. Bagaimana kehidupan kita hari ini. Kalau tiba-tiba asam rasa bosan itu sudah mulai muncul pada setiap ikhtiar yang sedang kita lakukan, pada setiap resolusi yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita, ya caranya adalah memahamkan kembali apa yang sedang kita rintis, apa yang sedang kita lakukan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita supaya kita mewujudkan dan merealisasikan. Bisa jadi ketika rasa bosan itu muncul, kita berpikir apa yang sedang kita berikan rasa bosan itu bisa jadi impian sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Dan semoga itu bisa menetralisir yang kedua. Rasa bosan itu mampu kita hilangkan. Yang ketiga, rasa bosan itu yang kita lakukan adalah ketika kita berpikir. Pemicu rasa bosan itu apa? Karena terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan dari usaha yang telah kita berikan. Dakwah nih, ternyata begini-begini aja. Kita sudah dakwah, kita sudah maksimalkan dengan berbagai macam hal supaya memaksimalkan dakwah kita, supaya menjadi dakwah yang terbaik. Tapi ternyata respon yang kita peroleh dari keinginan kita untuk merubah bagaimana hati manusia supaya mereka taat kepada Allah tidak kunjung kita dapatkan respon yang baik. Apa yang terjadi? Ya. Maka akhirnya ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ekspektasi yang kita harapkan, hasil yang kita mimpikan, itulah yang menjadikan orang itu akhirnya bosan-bosan. Gini-gini aja. Berapa banyak seorang ibu berdakwah kepada anaknya, lalu timbul rasa bosan. Ketika merasa bahwasanya anaknya tidak kunjung berubah. Ketika ibunya sudah berusaha, dan bapaknya sudah berusaha semaksimal mungkin merubah dirinya, belajar ilmu parenting, menyesali, menyatakan penyesalan sama anak, dan lain sebagainya sudah dikerjakan. Ibaratnya, semua teori dari A sampai Z tentang teori parenting sudah dikerjakan. Tapi ternyata tidak segera mendapatkan respon perubahan dari sang anak. Bahkan anak begitu-begitu aja, walaupun orang tuanya sudah 180 derajat merubah semua kesalahan yang pernah dilakukan, dan mereka berlari, ibaratnya F1 untuk merubah kualitas kehidupan mereka di dalam memberikan pendidikan sama anak. Nah, ketika semacam ini biasanya apa? Bosan akhirnya. Kenapa akhirnya menjadi bosan? Karena kita terbebani dengan hasil. Dan ketika hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kemauan yang kita inginkan, itulah yang menjadikan akhirnya orang itu muncullah satu persatu benih-benih rasa bosan yang ada pada dirinya. Pada saat itu, ketika bosan melihat kondisi yang gini-gini aja, lalu rasa bosan itu muncul, bisa jadi karena pada saat itu kita sedang lengah hatinya dan kita sedang lupa kepada apa yang sudah kita sering dengarkan tetapi begitu sulit untuk kita realisasikan ketika berkaitan sama diri kita. Kita lupa tentang apa yang sering kita dengarkan. Allah itu tidak menilai hasil. Tetapi Allah itu menilai proses kehidupan kita. Ya. Jadi Allah itu menilai proses. Allah itu menilai proses. Allah itu tidak menilai hasil. Kalau kemudian kita di dalam perjalanan melahirkan berbagai macam pokok kebaikan dalam kehidupan kita, ketika kemudian apa yang kita lakukan, ikhtiar yang kita kerjakan, tidak segera mendapatkan sesuai dengan ekspektasi yang kita mau dan kita harapkan, sekali lagi ingatlah sebuah tulisan besar pada kehidupan kita. Tulisan besar pada kehidupan orang yang beriman itu apa? Bahwasanya kuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'min. Beramallah, nanti Allah yang melihat, Rasulnya dan orang yang beriman. Dan Allah tidak mewajibkan hasil. Ya, Allah tidak mewajibkan hasil. Allah itu mewajibkan proses. Ya. Karena kalau kemudian kita lupa terhadap perkara besar ini, lalu kita bercita-cita bahwasanya kita ingin memberikan hasil, dan itu diperbolehkan. Silakan bercita-cita bisa membawa hasil kebaikan dalam kualitas kehidupan kita. Tapi tetap jangan lupa tentang bagaimana Allah itu lebih menilai prosesnya. Bisa jadi ada seseorang, dia gagal mendapatkan hasil yang baik, tetapi justru lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada orang yang berhasil mewujudkan dengan hasil yang baik. Kenapa? Karena perjuangan yang diberikan yang pertama, walaupun dia tidak mendapatkan hasil, perjuangannya, effortnya, pengorbanan yang diberikan jauh lebih besar daripada yang kedua.
Yang effortnya, perjuangannya, pengorbanannya tidak sebesar yang pertama, tetapi dia mendapatkan hasil. Karena itulah yang kita harus pikir. Ya. Jadi jangan pernah kita terbebani dengan semua hasil. Ya. Dan ini sebuah kalimat yang menyegarkan betul. Ibaratnya ketika kita sedang dilanda dahaga yang haus, tiba-tiba kita mendapatkan beberapa tetes tegukan air yang bisa membasahi kerongkongan kita. Itulah kalimat itu. Saya pernah itu dalam kondisi, ya Allah kok gini-gini aja dakwah ya. Semakin banyak masalah yang timbul di masyarakat, semakin banyak masyarakat yang belum paham. Padahal dakwah sudah diberikan dengan effort-effort yang luar biasa untuk diberikan kepada umat. Tetapi kok umat masih begini-begini aja. Ketika kita berpikir, kenapa kondisinya kok gini-gini aja? Umat kok kemudian tidak berubah? Lalu kemudian tidak menjadi yang lebih baik di dalam perubahan kehidupan mereka? Tidaklah itu terjadi. Kecuali karena kita pada saat itu terbebani dengan hasil. Lalu melupakan proses yang sebenarnya nilai kedudukan kita dan nilai posisi kita ditentukan bagaimana proses yang kita lahirkan. Kalau kita sudah kembalikan kepada proses, rasa bosan akan menghilang. Atau setidaknya berkurang. Ketika kemudian kita itu sedang berjalan kepada satu perkara. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, bagaimana kemudian ketika untuk menghilangkan rasa bosan, buatlah pencapaian-pencapaian kita itu dengan target yang tidak terlalu muluk-muluk dulu, ya, tapi dibuat step-stepnya, supaya kemudian kita tidak merasa berat gitu dengan perjalanan yang akan kita tempuh. Bukankah pendakian itu akan terasa ringan kalau yang kita ingat bukan langsung kepada puncaknya, tapi yang kita ingat jalan sampai pos 1, jalan pos 2, jalan lagi pos 3, jalan lagi pos 5, baru sampai ke puncak. Adanya pos 1, 2, 3, 4 dibuat pada trek pendakian sebelum ke puncak, itu pada dasarnya memberikan sebuah meaning yang sangat dalam. Supaya memberikan kekuatan kepada para pendaki, supaya para pendaki tidak terbebani dengan pendakian yang panjang ketika dia langsung memikirkan puncak. Dia berpikir pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Dan akhirnya dia sampai ke tujuan. Tanpa dia merasa bosan ketika tidak membuat target yang muluk-muluk. Di dalam perjalanan dia ketika dia ingin untuk memberikan program yang terbaik dalam kualitas hidupnya. Ya. Saya ini pernah tinggal di Pamulang. Dulu kalau ngajar di Bekasi, kadang-kadang saya naik motor. Padahal Pamulang Bekasi dari ujung barat ke ujung timur. Perjalanan cukup jauh, 40-50 kilo. Yang saya buat dalam pemikiran saya, inception-nya itu yang saya pikirkan apa? Saya tidak langsung berpikir Bekasi. Kalau berpikir saat itu, kalau mau berangkat dari Pamulang. Yang saya pikir saya mau pergi ke Pasar Minggu. Akhirnya apa? Perjalanan saya terasa ringan. Karena yang saya ingat Pasar Minggu yang tidak terlalu jauh. Nanti kalau sudah sampai Pasar Minggu, saya berkata lagi di dalam pikiran saya akan menuju ke Pasar Rebo. Nah, Pasar Minggu, Pasar Rebo tidak terlalu jauh. Kemudian setelah sampai di Pasar Rebo, saya ingin ke Kampung Sawah. Akhirnya dari Pasar Rebo ke Kampung Sawah tidak terlalu jauh. Baru dari Kampung Sawah menuju ke Bekasi. Saya buat 4 pos supaya perjalanan saya terasa ringan. Ya, dan itu akhirnya membuat kita lebih mudah untuk menekan dan menahan rasa bosan yang fitrah muncul dalam kehidupan kita. Makanya Nabi sampai beliau itu mengulik masalah ini. Sampai Nabi mengatakan, fa'innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan sampai kalian yang bosan. Sampai menyebutkan kata bosan dalam hadis riwayat Muslim itu karena Nabi tahu betul bahwasanya kebosanan itu merupakan salah satu kendala diri. Yang akibatnya kalau kita tidak berusaha memanage ini, maka kemudian itu akan menjadi sebuah proses kerusakan dari berbagai macam hal kontraproduktif yang dikerjakan. Makanya Masya Allah, ketika rasa bosan itu timbul, jangan sampai terlalu lengah menyikapi rasa bosan. Kalau suami istri sudah merasa bosan gitu ya, maka yang dihadirkan adalah inilah kenikmatan dalam berkeluarga. Dan kemudian kita mengingat pahala yang kita dapatkan di dalam berkeluarga itu merupakan salah satu metode untuk menahan rasa bosan yang ada pada hati kita. Yang berikutnya, yang terakhir, apa yang kita lakukan ketika rasa bosan itu muncul? Yaitu melakukan variasi.
ya, berpindah pada kegiatan yang lain sementara kemudian kita kembali kepada kegiatan kita yang kita sedang kerjakan ketika rasa bosan sudah mulai hilang. Kita kalau baca buku, kitab ya, biasanya kalau dulu kita baca kitab yang tebal, kan bosan. Kita buka, tidak habis-habis, bosan. Maka terkadang saya berpindah kepada kitab-kitab kecil, kitab-kitab kisah, para ulama, para salaf, itu saya baca sebentar. Sampai hilang rasa bosan, kembali kepada kitab induk. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita kerjakan sebagai bagian dari sebuah variasi. Dakwah ketika terkadang lelah, letih, menghadapi rasa bosan yang kita jumpai. Maka yang kita lakukan terkadang apa? Terkadang kita stop dulu. Kadang kita libur dulu. Makanya kalau ada jamaah umat kok mendapati ustadz yang pengen istirahat dulu, pengen libur dulu. Jangan kemudian merasa tidak terima, kok tiba-tiba diliburkan. Karena bisa jadi ustadznya sedang menempa dirinya dengan berbagai macam masalah yang harus dia selesaikan secara internal. Mungkin dia pengen pergi ke tempat ustadz orang solih yang dia kenal. Karena dengan kita dakwah, lalu kita terkadang sebentar kita tinggalkan dakwah, kita ketemu orang soleh. Ketemu orang soleh itu memberikan energi yang membuat kita tahu lagi apa yang harus dilakukan setelah berjumpa dengan orang soleh. Makanya ada perkataan dari Fudail bin Iyad, nadhulul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Orang mukmin yang berjumpa dan bertemu dengan orang mukmin itu mencerahkan hati. Ya, kadang-kadang variasi itu kita lakukan, kita kerjakan supaya kemudian menghindarkan rasa bosan. Saya itu pernah ya dalam Samilah series yang keberapa saya lupa ya, Samilah series yang ketiga, saya bosan gitu, letih, lelah dengan berbagai masalah dalam berbagai macam masalah yang berkecamuk di dalam hati. Maka cara yang saya lakukan istirahat dulu syutingnya, pergi ke tempat teman, pergi ke tempat ustadz, kemudian berjumpa dengan mereka, mengunjungi rumahnya, maka itu akan memunculkan kembali energi dan memberikan booster kembali untuk diri kita supaya kita kembali melakukan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Itu yang kemudian kita kerjakan. Lalu kemudian yang berikutnya, yang paling terakhir, untuk mengusir rasa bosan, karena rasa bosan itu merupakan bagian dari kendala diri dan merupakan bagian dari masalah internal kehidupan kita. Berdoalah kepada Allah supaya Allah itu memperbarui terus aktivitas kebaikan kita, selalu memperbarui terus semangat kita di dalam kebaikan. Ya kan, bukankah iman itu juga akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju? Sebagaimana iman itu juga terkadang akan menjadi, dan sesungguhnya kita pun akan menjadi bosan, padahal Allah tidak pernah bosan kepada kita. Minta kepatuhan kepada Allah. Kalau tiba-tiba muncul rasa bosan, dan kita pingin betul supaya rasa bosan ini tidak menjadi sesuatu yang damage, yang merusak kehidupan kita, maka mintalah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah supaya kemudian kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk memanage rasa bosan yang ada pada kehidupan kita. Karena Allah itu yang menggenggam hatiku, menggenggam hatimu. Allah lah yang mengendalikan seluruh kondisi hati kita. Dan hati kita berputar di antara jari jemarinya Allah. Maka ketika Allah menghendaki, maka Allah mudah menjadikan hati seseorang itu hilang rasa bosan pada apa yang dia kerjakan, atas apa yang dia lakukan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami orang yang berkarakter hebat, bukan orang yang tidak memiliki rasa malas. Tetap, malas itu tetap sekali-kali muncul pada fitrah kehidupan kita. Tapi yang membahayakan bukan malasnya, tetapi yang membahayakan itu adalah ketika kita tidak tahu bagaimana mengontrol sifat malas yang menjadi fitrah tabiat kehidupan manusia. Kehidupan itu, orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, karena mustahil mencari manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak mungkin. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang ketika dia melakukan dosa, dia bergegas untuk kembali kepada Allah. Karena dia menyadari dosa itu menghambat potensi pada dirinya untuk berbuat yang terbaik. Orang yang hebat itu bukan berarti orang yang tidak memiliki sifat bosan. Terkadang bosan, karena bosan itu bagian dari fitrah. Yang tidak pernah bosan itu Allah, yang tidak pernah lemah itu Allah, yang tidak pernah malas itu Allah, yang tidak pernah mengantuk itu Allah, yang tidak pernah tidur itu Allah. Adapun manusia mengantuk, tidur, lemah, terbatas, bodoh, dan termasuk di dalamnya adalah malas. Maka yang terhebat dari manusia hebat itu bukan mereka yang tidak memiliki rasa bosan, tapi adalah orang yang mampu mengatur bagaimana rasa bosan yang muncul, lalu dia terapi rasa bosan itu dengan berbagai macam hal, sampai rasa bosan itu mampu ditahan. Sebagaimana dengan kita tidak terlalu berpikir yang berat itu akan menahan supaya asam lambung tidak menjadikan kita mual. Maka yang kita lakukan adalah
mengingat bahwasanya Allah tidak pernah bosan memberikan kita pahala atas apa yang selalu kita lakukan. Ya, walaupun kita sedang bosan. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah lakukanlah sesuai dengan apa yang kita mampu. Yaitu yang kedua adalah memaknai betul apa yang sedang kita lakukan, lalu kita merasa bosan. Bisa jadi apa yang sedang kita lakukan dan kita sedang bosan-bosannya melakukan itu, berpikir, bisa jadi apa yang sedang kita bosankan ini adalah impian sebagian orang tanpa kita sadari yang melihat kita dari kejauhan. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita selalu ingat bahwasanya apa yang kita lakukan, kita tidak terbebani dengan hasil, tetapi kita selalu dilihat oleh Allah pada prosesnya. Tetap berjalan di sini. Kalau tidak bisa lari kencang, lari. Kalau tidak bisa lari kencang, yaitu berjalan yang cepat. Kalau tidak berjalan yang cepat, berjalan biasa. Kalau tidak mampu berjalan yang biasa, merangkaklah, tapi jangan pernah mundur ke belakang. Jalan kebaikan itu jalan yang panjang, yang lelah akan lelah, yang letih akan letih. Yang bertahan adalah orang yang bersabar. Walaupun dia harus menanggung dan mereguk pahitnya rasa malas dan bosan yang mungkin yang menjangkiti pada kehidupan hatinya. Yang berikutnya, supaya tidak terkesan rasa bosan itu adalah bagaimana kita membreakdown semua hal-hal yang sudah kita rencanakan, lalu kemudian kita membreakdownnya. Dengan kita membreakdownnya itu dengan dipecah-pecah supaya tidak terasa berat. Ya, sebagaimana kita belajar dari para pendaki. Para pendaki sebelum sampai ke puncak yang difikirkan itu pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 baru puncak. Supaya memberikan makna, yaitu memberikan kemudahan di dalam dia mengikuti trekking pendakian. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita, yang kelima itu pengganti variasi. Artinya terkadang kalau kita bosan di dalam dakwah, ya kita ketemu sama orang solih. Merintis sebuah kegiatan sosial kita bosan. Mungkin kita jalan-jalan ke pondok, ketemu dengan para guru, para ustadz yang ngajar di pondok. Ketika kita sedang bosan dengan suami kita, mungkin karena suasana yang sama, mungkin saatnya kita keluar dari rumah bersama dengan suami kita atau istri kita, kita menjajaki aktivitas yang baru. Dan terkadang tidak usah bersama anak-anak kita titip 1 jam, 2 jam, 3 jam sama orang, supaya kita punya quality time bersama dengan pasangan kita. Karena kita kan tahu ya, kita sama pasangan itu memiliki 4 kewajiban. Menjadi suami atau menjadi istri, kadang-kadang menjadi partner, kadang-kadang menjadi kekasih, kadang-kadang menjadi bapak atau ibu dari anak-anak kita. Ya, terkadang bosan kalau jadi suami terus atau jadi istri terus bosan, jadilah kekasih. Kadang-kadang jadi kekasih terus bercanda terus bosan, ya jadilah partner, serius, dewasa, membicarakan visi dan misi ke depan. Kadang-kadang bosan, jadilah bapak dan ibu untuk anak-anak, bersua dengan anak-anak, berjumpa dengan anak-anak, bercengkrama dengan anak-anak untuk mengatasi rasa bosan. Itu namanya variasi. Yang berikutnya untuk mengatasi rasa bosan itu apa? Berdoalah. Karena sesungguhnya yang menggenggam hati kita itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita minta kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita masih mengatasi problem diri dan kendala diri pada kehidupan kita. Dan bagaimana menyelesaikan satu persatu problem-problem pada diri kita, kendala-kendala pada internal diri kita. Karena orang yang hebat bukan orang yang tidak memiliki problem pada dirinya. Orang yang hebat bukan orang yang tidak memiliki kendali secara internal. Tapi orang yang hebat adalah orang yang tahu referensi dan bagaimana memanage setiap keterbatasan, problem, dan kendala pada dirinya. Nah, inilah yang kemudian menjadi harapan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah